Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Tadhkirun-Nas karya dari Habib Ba'alawi, yang mana kitab Tadhkirun-Nas seperti yang sering saya singgung adalah kitab yang banyak memuat cerita-cerita khurafat yang kebenarannya tentu sangat diragukan. Kitab yang akan baca yaitu kitab Tadhkirun-Nas halaman 196, di mana di sini ada cerita orang yang sudah meninggal pada saat dikubur tapi masih membaca surat Al-Ikhlas. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan membawa-bawa agama. Kitab Tadhkirun-Nas seperti yang sering saya katakan adalah kitab yang tulisannya sangat buram dalam cetakannya, sehingga saya butuh untuk merubah teks aslinya dengan teks yang lebih jelas, sehingga pada saat saya tampilkan di layar penonton bisa ikut menyimaknya. Saya sangat tertarik untuk membahas kitab Tadhkirun-Nas ini karena kitab Tadhkirun-Nas ini bisa saya sebut sebagai kitab hiburan. Kalau lagi jenuh ya saya baca, karena di sini ceritanya cerita halusinasi. Tentu bukan berarti saya percaya dengan isi kitab Tadhkirun-Nas, saya jadikan sebagai hiburan saja. Cerita halunya banyak banget di sini. Saya akan baca teksnya dan saya tampilkan di layar. Tadhkirun-Nas halaman 196. Wa qasobadu sadati Ali Sayyidi ru'yan ro'aha liwalidihi min jumlatiha annahu mahimahu fi qabrihi yukariru suratal ikhlas. Qala fatadzakartu wa ana fi ru'ya qaulikum inna ahlil barzahi yakunu lahum at-taraqi. Faqala sayyidi hadzal ladzi dzakartu lakum dzakarahu Sayyiduna Syaihi Ali bin Abi Bakrin fi Ma'arijil Hidayah. Jadi salah satu sayyid ini bercerita kepada guruku tentang sebuah penglihatan yang ia lihat tentang ayahnya, di mana ayahnya dimakamkan sambil membaca surat Al-Ikhlas. Ia berkata, selagi aku berada dalam penglihatan itu, aku teringat perkataanmu bahwa penduduk alam barzah akan naik ke surga. Kemudian guruku berkata, apa yang kuceritakan kepadamu telah diceritakan oleh guru kami Syekh Ali bin Abi Bakar dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Nah, di sini ada satu cerita di mana salah satu sayyid ini menceritakan pada Habib Hasan, mana katanya salah satu dari sayyid tersebut ayahnya dikuburkan, tetapi pada saat lagi dikuburkan ini ayahnya masih membaca surat Al-Ikhlas. Ini tentu menjadi dilema untuk otak saya. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dan lagi dikuburkan tetapi terlihat oleh anaknya ini si ayah yang lagi dalam proses penguburan ini masih membaca surat Al-Ikhlas. Kalau yang membaca ruhnya ini ya mungkin saja, artinya ruh yang lepas dari jasad seseorang kemudian
masih membaca surat Al-Ikhlas, ya saya sebut mungkin-mungkin saja. Tetapi di sini kan tertulis, ayah saya pada saat lagi dikubur itu masih membaca surat Al-Ikhlas. Terus jika memang yang dilihat itu benar-benar jasadnya si ayah yang lagi dikubur, kemudian masih membaca surat Al-Ikhlas, ya berarti belum meninggal. Kalau yang dilihat ruhnya terus masih membaca surat Al-Ikhlas, ini pun cerita tidak bisa saya anggap sebagai sebuah cerita yang benar. Karena untuk urusan ruh ini Quran sendiri sedikit sekali menyinggung terkait ruh untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ruh orang yang meninggal itu kembali ke hadirat Allah. Masing-masing ruh ini menurut kapasitasnya. Ruhnya para nabi ini ditaruh di tempat yang tertinggi, kemudian ruhnya orang yang soleh berarti di bawahnya. Artinya bahwa ruhnya orang yang sudah meninggal ini kembali ke pangkuan Allah. Nah, ketika dalam cerita ini salah satu ayahnya Syarif atau Habib yang lagi dikubur kemudian masih membaca surat Al-Ikhlas, ini cerita yang mengada-ngada. Kalau jasadnya yang membaca berarti ya belum meninggal. Kalau ruhnya yang membaca, cerita semacam ini pun sulit sekali dianggap sebagai sebuah cerita yang benar. Karena perawi dari cerita ini juga tertulis salah satu sayyid. Tidak jelas siapa yang bercerita. Nah, ketika sebuah cerita dengan diriwayatkan oleh periwayat yang tidak jelas, ini lemah dan tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, tetapi kitab Tadhkirun Nas memang begitu. Jadi ceritanya tidak pernah menyebutkan dari siapa. Seringkali menyebutkan katanya bin, katanya. Ini satu ya yang saya kritisi. Jadi cerita-cerita semacam ini tidak patut juga tertulis dalam kitab. Seperti yang sering saya singgung bahwa kitab adalah sebuah karya ilmiah. Seharusnya sebuah karya ilmiah yang ditulis untuk mencerdaskan orang-orang yang membacanya. Ketika satu kitab di situ hanya memuat cerita-cerita halus semacam ini, maka satu, bikin keter membacanya, yang kedua, apa yang akan kita ambil dari membaca kitab semacam ini. Ini cerita halus soalnya. Kemudian cerita yang kedua, saya baca teksnya. Wa dzakara sayyidi annal habibahaduna ibni Huda ibni Ali ibni Hasani al-Atasi idza jaa ila haridota ia tadarasu al-Qur'ana huwa wa ba'dus sulaha il baladi min ali ba asin fi kubatil habibi Umar bin Abdurrahman al-Atas fakana idza qoma al-habibu haduna li hajatin qara'a bi qara'ahu al-habibu Umar bin Abdurrahman al-Atas mengkubrihi. Ini guru saya bercerita bahwa setiap kali Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Atas datang ke Haridhoh, maka beliau akan tadarus atau membaca Al-Quran bersama beberapa orang saleh dari keluarga Al-Ba'as di Kubah Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Berarti Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas sudah meninggal. Maka setiap kali Habib Hadun berdiri untuk suatu keperluan, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas akan membaca dari dalam kuburnya. Jadi kesimpulannya cerita ini, Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Atas ini menziarahi makam dari Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Nah, pada saat menziarahi tentu di sana membaca surat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran bersama dengan peziarah lainnya. Nah, pada saat
Habib Hatun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Atos ini beranjak bangun dari duduknya karena suatu hajat tertentu. Tapi nanti kembali lagi, artinya pada saat lagi membaca Al-Quran, kemudian ada hajat tertentu sehingga Habib Hatun ini bangkit dan meninggalkan tempat duduknya dan berhenti membaca Al-Quran. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang sudah dimakamkan, karena sudah diziarahi berarti sudah dimakamkan, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang sudah wafat dan lagi diziarahi ini mengganti posisi bacaan Quran oleh Habib Hatun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Atos yang beranjak pergi. Nah ini juga halu. Artinya orang yang lagi diziarahi, kemudian peziarahnya membaca Al-Quran, kemudian si peziarah yang lagi membaca Al-Quran itu beranjak pergi karena ada suatu hajat tertentu, itu nanti posisi membaca Qurannya digantikan oleh orang yang sudah meninggal yang lagi diziarahi. Dari dalam kuburnya itu meneruskan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Habib Hatun bin Hud yang belum selesai karena ada hajat tertentu dan pergi dari tempat duduknya. Lah ini juga cerita-cerita semacam ini tidak layak dikonsumsi. Orang yang sudah meninggal diziarahi, kemudian peziarahnya berhenti dari membaca Quran, beranjak pergi, maka orang yang diziarahi yang sudah meninggal di dalam kuburnya ini meneruskan bacaan Al-Quran oleh si peziarah. Bagaimana mungkin saya harus percaya? Karena orang yang sudah meninggal, ya meninggal, jasadnya sudah menjadi tanah, rohnya kembali ke pangkuan Allah. Ya mungkin saja roh itu bisa datang ke kuburannya. Ini mungkin saja. Tetapi bagaimana sebuah cerita semacam ini bisa disebut sebagai sebuah cerita yang benar jika tidak ada dalil-dalil yang menguatkan? Kan begitu. Jadi keramat-keramatnya Ba'alawi ini keramat yang celeneh, keramat yang tidak ada manfaatnya. Ini keramat apaan? Keramat semacam ini. Keramat itu harus membuat manfaat kepada banyak orang. Nah, ketika kejadian-kejadian ajaib semacam ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap orang lain, ini bukan keramat dan ini cerita yang mengada. Fik, ini cerita yang mengada-ada. Jadi saya bukan orang yang anti atau orang yang tidak percaya adanya keramat para wali. Saya percaya, tetapi keramat datang berbarengan dengan kejadian yang luar biasa. Artinya memang keramat itu butuh muncul karena sebab-sebab tertentu dan dampaknya luar biasa terhadap orang yang menyaksikan. Nah, ketika keramat lagi diziarahi, kemudian peziarahnya membaca Quran berhenti dan pergi dari tempat duduknya karena ada suatu hajat tertentu, kemudian orang yang diziarahi ini dari dalam kuburnya meneruskan bacaan Al-Qur'annya, ini kan rata-rata gimana? Ya saya nggak percaya lah. Kalau saya lagi ziarah, kemudian saya lagi membaca Al-Quran dan dari dalam kubur ikut membaca Al-Quran, saya lari. Dan kenapa Allah tidak menjadikan orang yang sudah meninggal itu hidup kembali? Karena ya menakutkan. Kita lagi ziarah kepada orang yang sudah meninggal, kemudian kita membaca Al-Quran. Kalau sudah di dalam kubur ikut membaca Al-Quran, ya kita akan takut, kita lari. Maka Allah tidak akan membuat hal-hal yang aneh semacam itu, nakut-nakutin orang. Ini dua ya cerita. Kemudian yang ketiga, qala sayyidi wa kuntu yauman fi safahi jabalin min jibali haridata fasami'tu rajulan fihi min ahli barzahi yaqulu bisautin rafi'in alhamdulillah asyukrulillah yukariruha bisakinatin wa tuma'ninatin.
Guruku berkata, pada suatu hari aku berada di kaki salah satu gunung Harido, dan aku mendengar seorang laki-laki di sana yang berasal dari alam barzah berkata, atau ya berkata dengan suara lantang. Perkataannya gimana? Alhamdulillah, asyukurulillah, dan perkataan itu diulang-ulang dengan suara yang kencang dan terus-menerus. Ini juga kebenarannya diragukan. Jadi orang yang sudah meninggal kemudian didengar oleh orang yang masih hidup di dalam kubur atau dari alam barzah, ini orang yang sudah meninggal masih pikiran alhamdulillah, asyukurulillah secara terus-menerus. Ini sangat meragukan untuk dianggap sebagai sebuah cerita yang benar. Untuk menguatkan bahwa cerita-cerita dari kitab Ba'alawi ini cerita yang sulit sekali dianggap sebagai sebuah cerita yang benar, kita bisa tengok kitab-kitab yang menjelaskan tentang para wali dan orang-orang soleh selain dari klan Ba'alawi. Ini nggak ada cerita yang aneh-aneh semacam ini. Imam Ghazali, ulama besar. Imam Syafi'i, ulama besar. Imam Hanafi, ulama besar. Imam Hambali, ulama besar. Imam Rafi'i, ulama besar. Ini tidak pernah diriwayatkan satu kali pun cerita-cerita tentang beliau dengan cerita-cerita yang semacam ini. Artinya, misalkan contoh, Imam Ghazali lagi diziarahi, kemudian dari dalam kuburnya ikut membaca Al-Quran, itu enggak ada cerita semacam itu. Imam Syafi'i misalnya lagi diziarahi, kemudian dari dalam kuburnya ikut membaca Al-Quran, itu enggak ada. Itu ulama-ulama besar yang keilmuannya luar biasa. Ini enggak ada cerita-cerita yang aneh dan halus semacam itu. Tetapi dari klan Ba'alawi ini selalu memunculkan cerita-cerita yang luar biasa, yang seakan-akan bahwa mereka dari klan Ba'alawi itu berilmu sedikit saja sudah dikatakan wali, bahkan wali kutub, bahkan berkeramat luar biasa. Nah, ini yang perlu diragukan, karena ketika kita bandingkan dengan ulama-ulama dunia lainnya yang bukan dari klan Ba'alawi, ini tidak pernah memunculkan cerita-cerita yang aneh dan halus. Ini nggak pernah. Nah, dari sinilah timbul kecurigaan saya bahwa cerita-cerita luar biasa yang dimuat dalam kitab Ba'alawi tidak lain semata-mata untuk mendongkrak elektabilitas dari klan Ba'alawi itu sendiri, agar si pembaca menganggap dan berkeyakinan bahwa Habib Ba'alawi memang orang-orang yang luar biasa, yang punya keramat luar biasa dan benar-benar sebagai cucu Rasul. Itu saja tujuan mereka. Makanya tidak aneh ketika kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang Ba'alawi ini selalu memuat cerita-cerita halu dari moyangnya. Dan ceritanya itu tidak pernah jelas. Artinya periwayatan cerita itu tidak pernah jelas. Jarang sekali menyebutkan cerita ini dari si A, dari si B, atau dari si C, itu jarang. Jadi ceritanya itu cerita yang samar. Jadi 3 cerita, kesimpulannya 3 cerita yang saya baca dalam kitab Tadbirun Nas halaman 196. Ini kebenarannya sangat diragukan, karena itu cerita-cerita halus semacam itu. Dan yang selalu memunculkan cerita-cerita halu ya wali-wali Ba'alawi. Selain wali-wali Ba'alawi nggak ada yang punya cerita-cerita halu semacam itu. Masa misalkan sama-sama wali, kok hanya wali-wali Bali, kok hanya wali Ba'alawi saja yang punya keramat aneh-aneh semacam itu, wali-wali yang lain enggak. Bahkan ulama-ulama dunia sekalipun tidak pernah meninggalkan cerita-cerita halu semacam itu. Itu yang membuat saya saksi dengan kitab-kitab Ba'alawi.
dan saya tidak bisa menganggap bahwa cerita ini sebagai sebuah cerita yang benar. Jadi saya jadikan kitab Tadkirun Nas itu saat saya baca ini hanya sebagai sebuah hiburan semata. Kadang-kadang saya membacanya geli dan ya bisa tertawa sendiri karena lucu ceritanya. Anggap saja saya membaca kitab Tadkirun Nas itu membaca buku kisah 1001 malam itu saja. Jadi saya tidak mempercayai isinya yang celana-celana. Cukup ya. Jadi pembacaan kitab Tadkirun Nas halaman 196. Di sana ada 3 cerita yang saya sebutkan tadi, yang sama-sama ceritanya halu dan tidak bisa dianggap sebagai sebuah cerita yang benar. Semoga penonton makin yakin dengan melihat video-video saya yang mana seringkali memuat cerita-cerita halunya Bal Balawi. Ini penonton akan makin yakin bahwa Balawi memang golongan orang-orang yang hobi membuat cerita-cerita fiktif, yang hobi mengglorifikasi klannya dengan cerita-cerita yang dianggap sebagai cerita keramat luar biasa, padahal halunya luar biasa. Dan penonton semoga makin yakin bahwa klan Balawi memang bukan cucu Rasul seperti yang diklaim. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.